Om Swastiastu. Halo, apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan program Wacana Publik bersama dengan KPK. Dan kali ini saya Chandra Kardana akan mendampingi Anda untuk membahas lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini, yakni bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah menyiapkan dana hampir atau mencapai 400 triliun rupiah per tahunnya dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Atau kalau dirata-ratakan sekitar 1 miliar rupiah per desanya di seluruh Indonesia. Tentu saja hal ini untuk menciptakan desa yang semakin sejahtera, semakin makmur, dan semakin baik tingkat ekonominya. Namun ketidakpahaman beberapa oknum pengelola desa, baik itu kepala desa maupun perangkatnya, membuat dana yang begitu besar ini bagi perkembangan desa menjadi bocor dan berpotensi untuk bisa menjadi tindak pidana korupsi dan tentu saja ditangani oleh KPK. Lalu bagaimana upaya KPK untuk memberantas sejak dini agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, terutama kaitannya dengan pengelolaan dana desa? Lalu bagaimana juga aplikasinya atau pencegahannya di tingkat Provinsi Bali? Kita akan membahasnya dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga Gubernur Bali. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Wawan Wardiana. Beliau adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Dikpermas KPK. Halo Bapak, selamat datang di Bali. Terima kasih, selamat sore. Ya, dan tamu kita yang juga tamu kehormatan adalah Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Om Swastiastu, Pak Wayan. Ya, saya ingin ke Pak Wawan dulu nih Pak. Ini biasanya kalau kita lihat di media Pak, biasanya KPK tuh nangkepin maling gitu Pak, para tersangka korupsi. Lalu kenapa ini pengelolaan dana desa ini menjadi concern atau menjadi perhatian bagi KPK sekarang? Ya, Mas Chandra, jadi selama ini memang persepsi di masyarakat tugas KPK cuma nangkep orang. Jadi manggil orang, nangkep orang kan gitu. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang KPK sendiri, baik Undang-Undang 30 2002 atau kemarin yang perubahan kedua, Undang-Undang 19 tahun 2019, sekarang malah tugas KPK itu jadi 6. Apa saja itu Pak? Ada mulai dari koordinasi, kemudian katakanlah pencegahan, kemudian supervisi, monitoring, yang satu ini nih penindakan, nah satu lagi eksekusi. Jadi nangkep orang itu cuma satu di antara 6 gitu kan ya. Nah yang lainnya tuh justru ke pencegahan gitu ya. Jadi pencegahan, kemudian tadi koordinasi, monitoring, termasuk supervisi. Nah KPK sendiri tadi dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dari mulai pencegahan, baik itu lewat perbaikan sistem kan ya. Di Pemda terutama sekarang kan sudah mulai teman-teman juga mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan beberapa sistem-sistem yang berbasis elektronik dan lain-lain. Itu semata-mata adalah untuk memperbaiki sistem agar ya tidak ada lagi yang bisa korupsi kalau sistemnya sudah sedemikian bagus gitu kan di sini. Jadi kalau tadi tanya kenapa ya tugasnya bukan hanya menangkap orang, tapi ada tugas-tugas yang lain yang harus dikerjakan oleh KPK. Tapi sekarang ini yang diurusin desa Pak, artinya kan elemen yang juga bisa dikatakan cukup kecil lah dibandingkan dengan selama ini kasus yang ditangani oleh KPK tingkat menteri, kemudian kepala daerah gitu. Kenapa ini jadi concern Pak? Ya, batasan kewenangan KPK kalau untuk penindakan ada batasannya. Kalau untuk penindakan memang hanya kepada penyelenggara negara, aparat penegak hukum. Itu batasan kalau penindakan KPK. Tetapi kalau untuk pencegahan nggak ada batasan gitu kan di sini. Bahkan di tempat saya katakan kalau pendidikan anti korupsi itu harus dari mulai PAUD sampai yang menjelang MAUD. Orang sebelum menjelang MAUD ya harus kita kasih pendidikan anti korupsi. Karena nggak ada jaminan orang tidak melakukan korupsi. Sekarang enggak, mungkin besok korupsi. Atau malam ini enggak, mungkin nanti pagi korupsi. Nggak ada jaminan. Oleh sebab itu terus dilakukan seperti itu, pendidikan anti korupsi. Saya ingin ke Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Pak, ini Bali saya baca mendapatkan juara 1 nih Pak, tahun 2020 dan 2021 untuk Monitoring Center for Prevention. Artinya pengelolaan dana dari segi transparansi dan akuntabilitas sudah juara nih Pak. Gimana tanggapan Bapak tentang upaya KPK ini yang sekarang juga masuk ke Bali nih Pak? Jadi begini,
dalam visi saya untuk membangun Bali, diantaranya dijabarkan dalam satu misi menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, bersih, cepat melayani dan murah. Nah, itu. Karena itu ini dijabarkan dalam kebijakan di pemerintahan Provinsi Bali agar tata kelola pemerintahan secara menyeluruh termasuk penyelenggaraan pembangunannya dalam berbagai program itu betul-betul terjaga dengan baik, terkelola dengan baik. Jadi beberapa potensi misalnya yang sebelumnya itu menjadi masalah harus saya atasi. Itu terutama yang pertama itu adalah berkaitan dengan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang ada organisasinya, ada sumber daya manusianya, kepegawaiannya, ada sistemnya, dan ada administrasinya itu. Jadi di semua lini ini ada potensi korupsinya, ya. Korupsi uang atau korupsi yang tidak langsung dalam bentuk uang, tapi melakukan sesuatu menggunakan kewenangannya, ya, dia tidak dapat uang, tapi orang lain yang dapat manfaat, yang merugikan. Kan korupsi itu kan menurut undang-undang kan yang diambil langsung atau dia menguntungkan orang lain, ya, memperkaya orang lain, kan gitu. Jadi ini semenjak saya gubernur saya mempelajari betul ini. Jadi harus saya menjalankan ini. Nah, karena itu salah satu yang menjadi potensi korupsi mulai dari yang sederhana saja, itu pengisian jabatan. Ya, pengisian jabatan kalau di pemerintahan provinsi itu kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan jabatan-jabatan lainnya, eselon 2 maupun juga eselon 3, eselon 4, itu berpotensi untuk korupsi. Artinya orang untuk menjabat jabatan itu nyogok. Nah, itu. Nah, kalau di Bali sendiri gimana Pak untuk penentuan jabatannya Pak? Saya tidak mau cerita yang lalu, yang saat ini saya lakukan tidak boleh sama sekali. Gitu. Kalau ditemukan itu, saya langsung berhentikan. Ya, saya langsung memberikan sanksi. Itu. Jadi sekarang ini boleh dicek, boleh dicek di semua level jabatan di Provinsi Bali itu tidak ada yang kena bayaran. Itu. Buat saya bukan saja soal korupsinya, tapi yang buat saya kemanusiaannya itu adalah masa untuk mendapatkan jabatan harus bayar. Nanti orang dari mana? Ya dari mana dia dapat duit gitu. Artinya ini satu jabatan kepala dinas itu misalnya sampai 300 juta, sampai 250 juta. Dia mau nyari uang dari mana? Nanti begitu dia menjabat, ya nanti dia nanti merekayasa sesuatu, gitu, Pak, ya. Merekayasa sesuatu untuk bisa ngembalikan lagi gitu kan. Nah ini nggak boleh. Nah kemudian juga sekarang perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai pada realisasi anggaran itu saya lakukan secara digital semua. Jadi di provinsi itu sudah diterapkan sekarang sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Bali satu-satunya provinsi yang mendapat kategori sangat baik. Ya, sangat baik. Satu-satunya Pak? Satu-satunya provinsi di Indonesia. Ya, sangat baik. Bahkan kementerian lembaga nggak ada Pak. Ini prestasi juga nih. Ini prestasi nih. Ya, keterbukaan informasi publik juga Bali nomor 1 tertinggi. Skornya 83, sekian, tertinggi di Bali provinsinya. Nah, pengisian jabatannya juga itu mendapat ranking pertama oleh KSN.
yang paling konsisten melaksanakan merit system. Artinya berdasarkan kompetensi begitu kompetensi Pak ya, dan jabatannya, ya? Tentu juga administratifnya kan golongan segala macam, tapi juga kompetensi. Jadi betul-betul kita menjalankan itu secara baik. Sehingga nomor satu. Nah, ini memulai dari rumah sendiri dulu, rumah di yang kantor yang saya pimpin, mulai dari situ dulu. Dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Ya. Yang saya dengar dulu angkat tenaga kontrak aja dikenain 30 juta, 40 juta. Itu kan aduh. Sekarang sudah larang lah ya. Saya nggak mau dengar yang begituan ya. Nah, yang berikut adalah apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan itu. Dan saya mengikuti arahan KPK ini karena memang ada amanatnya dalam undang-undang yang harus dijalankan sebagai penyelenggara negara. Itu. Nah, pencegahan itu harus dilakukan di semua lini, di semua lini. Yang kaitannya dengan masyarakat, yang sudah saya lakukan diantaranya adalah untuk pendidikan anti korupsi. Nah, itu saya mengeluarkan peraturan gubernur 2 tahun yang lalu untuk menjadikan pendidikan anti korupsi itu mulai dari sekolah dasar, menengah sampai tinggi. Bahkan dari sekolah dasar sudah mulai diajarkan ya pendidikan anti korupsi. Mulai diajarkan. Plus kalau di Bali itu kan ada kearifan lokal yang dinamakan dengan hukum karma. Kalau karmanya tidak baik, nanti hasilnya tidak baik juga gitu. Apalagi kalau korupsi. Nah, ini kan tidak saja soal korupsi kemudian hukumannya, tapi sanksi sosial di masyarakat itu yang menurut saya yang sangat berat, yang akan menjadi perhatian gitu. Nah, karena itu ini medannya, jangkauannya saya mau perluas. Kalau di tingkat anak-anak sekarang udah berjalan. Kemudian juga transaksi sekarang pembayaran pajak hotel restoran di kabupaten kota Sebali itu sekarang sudah saya buatkan kebijakan dengan sistemnya itu online, dengan cara digital, dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati wali kota Sebali. Jadi sudah relatif baik dia sekarang, sehingga tidak ada lagi untuk bayar tuh ketemu langsung. Jadi semuanya sudah nggak perlu ke kantor, cuma depan komputer atau depan pakai handphone aja digital, Pak ya. Kemudian juga program-program semua sekarang realisasinya program itu hibah, bansos, semuanya udah dengan cara digital. Nah, yang berikut adalah yang sangat penting buat saya adalah pencegahan, pengetahuannya harus diberikan kepada masyarakat luas, masyarakat luas. Karena KPK kan personel terbatas, jadi ini harus dibawa ke bawah, seperti membumikan Pancasila, kira-kira begitulah dia. Nah, karena saya diundang oleh KPK seminggu yang lalu tentang pencegahan korupsi itu melalui pendidikan kepada masyarakat, ya saya lantas berpikir pada saat itu beliau itu menjadikan desa sebagai satu basis untuk percontohan anti korupsi, gitu. Nah, Bali selain memiliki desa, juga memiliki desa adat. Ini yang spesial dari Bali, Pak, spesial ya? Daerah Bali. lain jarang ada ya. Desa adat itu memiliki perangkat yang sangat lengkap, instrumen yang sangat lengkap. Di antaranya adalah ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Trias politikanya mirip negara Republik Indonesia, Pak ya? Iya, jadi kalau eksekutif namanya prajuru desa, yudikatif legislatif namanya sabdesa, yudikatif namanya kertedesa, penegak aturan. Penegak aturan. Nah, aturan yang ada di desa untuk mengatur warganya itu namanya awig-awig. Turunan dari awig-awig itu namanya pararem. Dan ada lagi ketentuan khusus yang bisa dibuatkan oleh desa melalui paruman. Nah, itu. Ini lebih mengikat. Ya.
Di Bali menurut saya ini sangat efektif, sangat efektif, dan saya sendiri melakukan exercise menguji bagaimana tertibnya desa adat itu di dalam menerapkan aturan. Kemarin saya COVID, ketika menerapkan PPKM itu sangat efektif melalui desa adat, sehingga dijadikan percontohan Bali ini. Percepatan dalam penanganan pandemi COVID, percepatan dalam vaksinasi, semuanya berbasis desa adat. Jadi melibatkan tapi desa adat berkolaborasi dengan desa dinas, dengan kelurahan, dengan juga jajaran TNI dan Polri, Babin Kamtipmas dan Babinsa. Tapi leadingnya adalah desa adat. Kita bentuk tim Satgas gotong royong berbasis desa adat, kuat sekali, kuat sekali. Ini inisiasinya muncul dari KPK tapi langsung dikembangkan dengan cepat dan di-follow dengan cepat oleh Pak Gubernur Bali ya, Pak ya. Tapi ide awalnya seperti apa, Pak? Kenapa ini akan seperti apa desa anti korupsi ini? Ya, seperti tadi di awal dikatakan Mas Chandra bahwa sampai 2021 ini anggaran dari pusat itu hampir 400 triliun. Itu nggak sedikit duit. Yang masuk ke desa ya? Besar. Yang masuk desa itu. Hampir tadi rata-rata 1 miliar lah per desa. Ya. Dan tadi ada 600 orang yang sudah terjerat tindak pidana korupsi. Itu yang terjerat. Saya yakin yang belum terjerat yang masih belum banyak juga gitu, karena ketidaktahuan. Harapannya sih sedikit Pak ya. Di Bali nggak ada. Di Bali belum ada Pak. Di Bali belum ada. Belum ada Pak. Alhamdulillah. Prestasi lagi nih Jangan Pak. Sampai ada di Bali ya. Belum ada. Saya ikutnya belum ada. Ya. Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa KPK memang tidak punya kewenangan untuk penindakan ke desa. Di level desa ini. Di level desa kita nggak punya. Betul. Walaupun dulu mungkin ada juga ya kepala desa di sebuah daerah terjerat oleh KPK, tapi kan itu karena ada hubungannya dengan yang lain. Penyelenggara negara, dengan bupatinya atau dengan APH dan lain-lain, ya kepala desanya. Tapi bukan hanya kepala desanya, tapi ada yang lain-lainnya sebagai kewenangan KPK. Tetapi tadi di pencegahan itu nggak ada batasannya. KPK bisa sampai ke desa-desa sampai di sana gitu sini ya. Nah, oleh sebab itu KPK sendiri kan sekarang membuat strategi pemberantasan korupsinya melalui 3 pendekatan tadi. Lewat pendidikan, tadi Pak Gubernur mengatakan bahwa Bali sudah alhamdulillah sudah bikin peraturan gubernurnya, bahkan sampai ke gubernur Bali bupati, wali kotanya juga supaya menerapkan pendidikan anti korupsi tadi di sini. Kemudian di pencegahan Bali juga sudah ikut tuh bagaimana memperbaiki sistem supaya mengurangi pertemuan secara langsung, cash manual ya, untuk transaksional dan biasanya kan seperti itu. Dan yang ketiga adalah lewat penindakan. Nah, mana yang didahulukan? Nggak ada yang didahulukan, nggak ada yang namanya Trisula bareng-bareng. Semuanya penting ya. Semuanya penting. Pendidikan penting. Bagaimana membangun nilai-nilai ya anti korupsi, nilai-nilai integritas pada setiap individu di Indonesia ini supaya mereka paham apa itu korupsi, lalu dampaknya apa dan akhirnya mereka tidak ingin korupsi. Gitu. Itu harapan kita sebetulnya. Nah, kalau pencegahan tadi lewat perbaikan sistem dan lain-lain dan kemudian yang ketiga, penindakan tetap harus dijalankan. Sebab kalau ada yang sudah melakukan kesalahan kemudian kita biarkan juga salah juga. Nah, tiga pendekatan inilah yang kita kita lakukan, termasuk tadi ke desa tadi. Karena kita berharap bahwa yang dinas tadi ada 75 ribuan desa di Indonesia ini. Ya kalau cuman sedikit sih, cuma 100 juta, tapi kali 75 ribu ini jadi berapa ini kan, karena pengalinya banyak Pak ya. Nah, oleh sebab itu dulu juga kan Pak Presiden mengatakan bagaimana kita membangun negeri ini lewat dari pinggiran, dari desa. Nah, oleh sebab itu kita juga tergugah agar teman-teman di desa ini juga diberi pengetahuan. Jangan ditangkap-tangkap tapi karena ketidaktahuan. Oleh sebab itu kita beri edukasi dan lain-lain terkait dengan pemahaman mereka terhadap korupsi itu seperti apa dan apa upaya yang harus bisa dilakukan oleh mereka sendiri. Termasuk di dalamnya adalah bukan hanya kepala desa, bukan hanya aparat desanya, tapi peran serta masyarakat di desa seperti apa. Bareng-bareng gitu kan membangun desa supaya
desanya bersih dari korupsi. Ya, saya ingin tahu lebih lanjut Pak, nanti tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPK dan juga Gubernur Bali terkait bagaimana ini bisa menciptakan suatu desa anti korupsi. Tapi kita istirahat sebentar, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Di masa pandemi, kita adalah peran kecil yang berdampak besar. Saat ini, mengeluh dan menyerah bukanlah solusi. Banyak hal di masa pandemi ini bisa dilakukan. Terus sebarkan hal positif sebanyak mungkin. Tidak berhenti selalu mengingatkan dan menguatkan. Lawan keadaan dengan saling berbagi kepada yang membutuhkan. Indonesia bangkit karena aku. Indonesia bangkit karena kamu. Indonesia bangkit karena kita. Bersama kita lawan COVID-19. Vertigo adalah salah satu kondisi yang sering terjadi. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya punya masalah kesehatan ini sehingga tidak berusaha mencari tahu obat yang tepat untuk penanganan vertigo. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab vertigo yang Anda alami dan bagaimana cara mengatasi vertigo yang efektif? Simak pembahasannya dalam acara Bincang Sehat yang menghadirkan narasumber Dr. Iputu Eka Widyadharma MSc SPSK, spesialis saraf konsultan nyeri, dipandu oleh Dr. Igusti Ayu Istri Anteja M. Biomed SPPD pada hari Rabu 6 Juli 2022 pukul 18.05 WITA. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wacana Publik bersama KPK dan juga Gubernur Bali. Kita masih membahas mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi tentu saja di Indonesia. Saya ke Pak Wawan lagi nih Pak. Bagaimana suatu desa itu bisa ditetapkan menjadi sebuah desa anti korupsi? Karena tadi seperti yang Pak Wawan katakan adalah semangatnya dari Presiden Jokowi adalah membangun dari desa. Artinya elemen desa ini juga justru ambil peranan yang paling besar dan sejak awal Pak. Bagaimana Bapak membina suatu desa supaya bisa menjadi desa anti korupsi? Ya, jadi kami bekerja sama dengan kementerian terkait ya, ada Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan di pusat gitu di sini kita berdiskusi untuk menentukan kira-kira kriterianya seperti apa gitu kan ya sini ya. Muncullah 5 hal yang menjadikan kita menentukan bahwa ini sebuah desa bisa dikatakan desa anti korupsi gitu ya. Itu dilihat dari mulai tata kelolanya seperti apa. Kemudian selain tata kelola, model pengawasannya seperti apa. Lalu transparansi pengelolaan anggarannya seperti apa. Lalu bagaimana peran serta masyarakat di situ untuk mengelola mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Dan yang tidak kalah penting adalah tadi kearifan lokal yang terjadi di desa itu seperti karena tiap desa dengan desa yang lain, walaupun sama-sama desa dinas, agak beda, pasti beda punya kearifan lokal tertentu. Nah ini yang 5 hal ini yang kita lihat seperti itu, kemudian dijabarkanlah oleh teman-teman Kemendesa, Kemendagri dan lain-lain, karena mereka yang punya kepentingan sebenarnya ke desa ini, kemudian dijabarkan menjadi 18 indikator kira-kira ya, 18 indikator. Nah dari 18 indikator inilah yang kita menjadikan sebuah desa ini desa anti korupsi atau tidak. Yang pertama adalah tahun yang lalu dari pusat ya dari Kemendesa Kemendagri mengajukan beberapa desa waktu itu ya. Karena kan mereka punya data ya Pak ya, punya data sendiri. Ya KPK tinggal nerima aja kan gitu kan ya dari Kemendagri seperti apa, Kemendesa seperti apa, Kemenkyu seperti apa. Kemudian dirembukan. Muncullah beberapa desa waktu itu ya, ada 3 desa yang diajukan menjadi percontohan. Kemudian dari hasil observasi dan lain-lain, muncullah tahun yang lalu 1 desa yaitu Pangungharjo di Yogyakarta. Nah tahun ini kita buat percontohan lagi 10 desa. Tahun depan
saya targetkan 34 provinsi punya satu desa percontohan masing-masing di sini ini. Yang pertama adalah kita melakukan bersama-sama tadi dengan Kemendagri, Kemendesa, Kemenkeu ini melakukan observasi. Dari data-data yang mereka berikan, kemudian kita berikan ke provinsi masing-masing ya. Nanti provinsi dari data-data yang ada itu kira-kira seperti apa, mengajukan yang mana misalnya ini dari beberapa kriteria tadi. Nanti kita melakukan observasi. Apakah sarana prasarananya sudah siap, kemudian bagaimana pengelolaan tadi dan lain-lain di sini. Nanti kalau sudah diobservasi, baru yang kedua adalah BIMTEK. Ya. Kita memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Kan mungkin dari 18 ini masih ada yang bolong-bolong gitu kan. Oh ini kurang gitu. Dari berapa desa ini ada yang mungkin sudah 16, mungkin 15, ada yang baru 10 dan lain-lain. Maka untuk mempercepat proses tadi, dicarilah yang paling banyak. Kriterianya sudah memenuhi di situ. Lalu diberikan bimbingan teknis. Seperti hari ini di Desa Kutu, 2 hari ini kita melakukan bimbingan teknis. Bagaimana mengelola anggaran desa, termasuk individu ini tadi. Kutu ini jadi desa percontohan anti korupsi begitu Pak ya maksudnya? Ya. Jadi diberikan bimbingan teknis. Setelah itu kita lihat 6 bulan ke depan. Apakah itu secara konsisten dijalankan tidak? Gitu kan? Ya. Prototip ini bulan Oktober Oktober November baru kita lakukan penilaian. Jadi tahap ketiga adalah penilaian. Setelah bimbingan teknis, nanti mereka berjalan, kita di akhir tahun nanti kita lakukan penilaian bersama dengan kementerian terkait tadi. Dan yang terakhir adalah semacam apa istilahnya apresiasi lah ya, bahwa mereka lolos menjadi desa anti korupsi. Baik. Karena belum tentu juga nih sudah 6 bulan ke depan ternyata dilihat kok nggak maju-maju. Ini jadi tantangan untuk Pak Gubernur Bali nih Pak. Jadi desa percontohan ini akan bisa terwujud sebagai desa anti korupsi. Karena kita tahu Pak Gubernur Bali ini concern sekali dengan desa adat ya, dengan Perda nomor 4 tahun 2019. Ini bagaimana juga mengembangkan atau menguatkan desa adat. Ini ada tantangan nih Pak dari KPK Pak untuk bisa mewujudkan desa anti korupsi. Sebelum desa adat, ini kan salah satu yang menjadi objek pencegahan korupsi ini kan desa. Karena desa itu menerima dana dari APBN. Waktu nyusun undang-undang desa itu saya masih di DPR karena saya ada di pansusnya Pak. Saya yang meloloskan untuk anggaran APBN masuk desa itu pada tahun 2012 sampai 2013 pembahasannya. Nyambung berarti. Jadi undang-undang niatnya itu adalah memang membangun ekonomi dari desa supaya desa itu kuat ekonominya dan mengurangi migrasi penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi supaya orang mau balik ke desa gitu, membangun dia di desa itu. Nah, memang dari tahun 2014 itu mulai dialokasikan anggaran ke desa. Mulai besarnya 21 triliun waktu itu. Pak Jokowi kan terpilihnya 2014 langsung di perubahan APBN masuk itu dana desa ke 21 terus naik karena targetnya waktu itu adalah 1 sampai 1,5 miliar per desa. Nah, tetapi dalam perjalanannya ada yang bermasalah secara hukum. Dinaikin itu terkena kasus sejumlah kepala desa. Banyak yang bocor dan penyelewengan dana begitu Pak ya. Bukan di Bali, di luar Bali. Karena saya masih di Badan Anggaran waktu itu. Jadi di luar Bali. Sehingga Menteri Keuangan waktu itu sebenarnya sudah naik ke 40 triliun, 60 triliun, sudah mau naikin lagi. Lantas karena banyak kasus direm. Di hold dulu nih, ditahan dulu gitu, yang jalan ini dibenahin dulu. Jadi memang ini satu sistem harus baik di tingkat desa untuk kan belum tentu orang niatnya baik semua. Jadi sistemnya yang harus dibaik. Ini yang belum di-create oleh Menteri Desa. Karena itu menurut saya ini harus dilakukan. Saya akan mengambil inisiatif ini, izin Bapak, dengan arahan Bapak ini. Saya akan kumpulin kepala desa. Meskipun belum ada kejadian di Bali, kita mencegah jangan sampai ada kejadian. Itu. Nah, saya akan menekankan betul. Bahkan nanti Pak, kalau Bapak berkenan gitu, saya akan kumpulkan kepala desa dengan perangkat desanya.
untuk mengendorse ini. Saya akan mengundang Bapak untuk memberikan arahan. Nah, di Bali selain desa dinas ada juga desa adat. Desa dinas di Bali itu saya hitung lebih dari 1 miliar per desa. Di Bali ada 636 desa, dana desanya itu kumulatif provinsi itu 650 miliar. Jadi lebih dari 1 miliar dia. Buat KPK kalau dihitung per desa tentu kecil, tapi ini kan total 650 juga. Kalau bocornya di mana-mana ya lumayan kalau ini juga. tidak dikelola dengan baik, ya itu kan akan jadi merugikan negara yang dampaknya besar juga gitu. Nah, selain desa di Bali ada desa adat. Kami APBD provinsi juga mengalokasikan dana untuk desa adat 300 juta per desa adat. Ya. Di Bali ada 1.493 desa adat. Jadi totalnya itu per tahun APBD Bali mengalokasikan 447 miliar untuk desa adat. Nah, ini sejauh ini bagus, nggak ada masalah. Karena kami sudah mempunyai tata kelola dengan pergubnya. Tapi kan juga harus disadarkan terus, Pak. Di-endorse terus dia. Sampai lupa. Diingatkan terus gitu. Jadi kami juga akan melakukan ini. Edukasi. Juga dalam rangka pencegahan. Kalau desa adat itu, Pak, secara kultural sih dia ekosistemnya lebih bagus. Dia sangat takut kalau melakukan korupsi begitu sebenarnya. Jadi, kalau sampai dia korupsi itu pasti orangnya bandelnya minta ampun sudah itu. Karena hukum adat yang lain, Pak. Nah, perahab tadi, Pak, ya, sanksi sosialnya berat itu, Pak. Ke niskala lagi gitu. Tapi apapun juga manusia namanya, ya kan. Dia baik, lingkungannya bisa berubah. Ya bisa merubah perilaku dia. Nah, itu saya juga akan mendorong ini meskipun sudah bagus tata kelolanya, tertib penggunaannya, laporannya segala macam, nggak ada temuan sejauh ini, Pak. Tapi ini harus di-endorse terus. Tapi tujuannya sebenarnya adalah bukan semata dana yang digunakan oleh desa 1 miliar itu, bukan 300 juta yang digunakan oleh desa adat itu, tapi melebarkan tujuan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Ya, tidak saja penggunaan yang diterima, tapi menjadi mindset, menjadi budaya. Kan ini tujuannya KPK sebenarnya dalam pencegahan, yang menjadikan budaya hidup yang bersih dari korupsi. Kan itu sebenarnya. Ini yang harus saya tanamkan menurut saya. Lewat pendidikannya sudah, sekarang kan lewat masyarakat harus diperluas ini, sehingga itu akan menjadi kesadaran kolektif di masyarakat bahwa tidak boleh melakukan tindakan yang korupsi, kan gitu. Jadi ini yang harus saya lakukan secara lebih masif lagi, dan saya melihat sekarang situasinya sangat kondusif untuk melakukan itu di Bali. Maka saya akan melakukan ini. Saya kira setelah Juli ini saya akan mulai melakukan langkah. Gitu. Karena salah satu elemen penilaiannya kan kearifan lokal ya, di mana Bali ini memang sudah sangat kuat kearifan lokalnya, diperkuat dengan Perda juga oleh Bapak Gubernur Bali. Peraturan gubernurnya juga ada. Ya, jadi memang ini bisa jangan-jangan bisa diadopsi, Pak, untuk penerapan sistem pencegahannya di seluruh Indonesia dan berawal dari Bali. Betul, makanya di dalam kriterianya itu selain tata kelola dan lain-lain yang sifatnya normatif, ada adalah unsur kearifan lokal tadi. Karena kita yakin gitu kan ya, bahwa di desa itu orang biasanya lebih hormat gitu kan ya, lebih takut kepada tokoh adat, tokoh adatnya ya, Pak ya, tokoh adat gitu biasanya, atau tokoh agama gitu kan ya, dibandingkan tokoh-tokoh yang sifatnya apa istilahnya administratif ya, pejabat administratif. Ya seperti itu. Jadi itu sebabnya di dalam kriterianya itu adalah bagaimana kearifan lokal di sana juga bisa diterapkan. Itu sih dia. Dan saya yakin di Indonesia ini hampir seluruh daerah tuh punya kearifan lokal. Semua daerah punya kearifan lokal punya di situ. Itu yang kita dorong sebetulnya. Harus diangkat segitu. Ya, kalau di Bali kearifan lokalnya awig-awig ini dan ya Pak Terus tadi di Bali tadi kan ada awig-awig, ada pararem, pararem ya Pak. Sudah kalau kearifan lokal itu kan nilai-nilai. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang membuat cara hidupnya itu bagus, yang baik itu sikap dan perilakunya gitu. Nah, kalau pararem itu kalau
dalam bernegara itu sudah kalau undang-undang itu awig-awig. Nah, di desanya itu kalau pararem itu pelaksanaan dari awig-awig. Kalau di pemerintahan itu peraturan pemerintah di bawah undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang itu perdanya lah kalau daerah. Kalau untuk tingkat daerah perda, di bawah perda pergub. Kalau di desa adat awig-awig dia, perdanya, pergubnya pararem. Nah itu atau ketentuan khusus yang diberlakukan untuk hal tertentu. Gitu. Artinya desa adat ini juga akan dikembangkan menjadi sebuah desa anti korupsi Pak ya? Ada kandidatnya Pak? Mungkin Pak sekarang. Begini, karena di Bali itu semua memiliki tatanan yang sama. Izin Bapak, saya tidak akan menggunakan satu desa dua desa, tapi ini akan saya melakukan gitu aja udah. Gitu. Karena semangatnya juga untuk sama anti korupsi semua. Tapi nanti kita harus melakukan assessment yang bagus, ada insentifnya. Kasih apresiasi. Apresiasi, kira-kira begitu dia. Penghargaannya. Misalnya kalau dia bagus ininya, tata kelola segala macamnya itu, nggak ada korupsinya sama sekali, nanti tahun depannya ditambah dinaikin dana desanya ya Pak ya. Gitu misalnya. Menarik gitu juga ya, itu juga sebagai ada semacam reward and punishment-nya ya Pak ya untuk bisa prestasi yang luar biasa untuk masing-masing desa. Kita istirahat sejenak lagi Pak, kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang juga tidak kalah menariknya. Untuk itu Anda tetap bersama kami di Wacana Publik TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Harus menggunakan masker dan diiringi dengan kebiasaan hidup bersih agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya masih ada tugas yang lain. Sampai jumpa. Kamu cantik kalau pakai masker. Bapak harus menjaga kebersihan dengan rajin-rajin mencuci tangan, pakai masker dengan benar, dan menjaga jarak. Eits, jangan menyentuh muka ketika tangan belum dibersihkan ya Pak. Bagus. Ingat selalu jaga kesehatan ya Pak. See you. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, bukan berarti COVID-19 telah hilang dan tidak lagi jadi ancaman. Mas, pakai masker yang benar. Jadi penting untuk saling mengingatkan, karena memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama. Gubernur Bali, Pak Wayan Koster masih bersama saya untuk membahas mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Dan saya yakin ini tugas Pak Wayan termasuk yang berat Pak ya untuk bisa mencegah, karena kan masing-masing desa ini banyak banget di Indonesia, jadi harus keliling Indonesia Pak, benar Pak? Atau KPK ini justru menjadi trigger, pemantik atau sentil untuk tiap daerah bisa melakukan programnya masing-masing Pak? Ya tadi kan saya katakan ada 74.962 desa, hampir 75.000 lah desa. Saya sampai pensiun juga nggak selesai itu, keliling-keliling kayak itu nggak mungkin juga kan gitu. Dan sumber daya kita juga terbatas. Dan termasuk tadi di undang-undang kita juga disebutkan bahwa tindakan-tindakan tadi mulai pencegahan, koordinasi, supervisi, termasuk tadi penindakannya sendiri,
itu KPK disebutkan sini bersama masyarakat gitu sini. Karena nggak mungkin juga yang bikin undang-undang tuh menyadari bahwa keterbatasan KPK dan lain-lain. Oleh sebab itu betul tadi. Jadi KPK sebagai trigger. Jadi trigger mekanisme istilahnya gitu kan. Bagaimana kita membuat program-program untuk menjadi trigger masyarakat, tergerak masyarakat untuk berperan serta gitu di sini ini. Nah, harapannya tadi kalau saya misalkan tahun ini membuat percontohan ya. Desa anti korupsi di Bali ini, misalnya saya bikin satu, Pak Gubernur meresponnya, semua alhamdulillah, berarti kan berhasil nih. Ditangkap dan dikembangkan dengan sangat baik begitu Pak ya. Saya sekali datang ke Bali aja, ternyata seluruh, tadi 600 berapa Pak? Desanya 636. Ya, desanya udah 600, desa dinas nih 600 sekian, belum desa adat dan lain-lain. Saya cuma bikin satu aja percontohan, Pak Gubernur merespon seluruh desa nih, baik desa adat maupun kan alhamdulillah. Jadi lebih gampang Pak ya tugasnya kalau di Bali ya dengan adanya Pak Gubernur. Itulah sebetulnya tugas kami KPK itu mengajak serta masyarakat gitu. Baik itu masyarakat yang berada di pemerintahan atau yang masyarakat betul-betul masyarakat ya. Siapapun juga gitu di situ ya, berperan serta bareng-bareng sesuai dengan peran masing-masing aja gitu di sini ya. Pak Gubernur sebagai gubernur dia punya kewenangan. Bisa melakukan itu. Kita sebagai masyarakat juga punya kontribusi misalnya minimal untuk diri sendiri tidak melakukan hal yang tadi disebutkan. Tapi ya kembali lagi ke kepala daerahnya kan Pak ya, bagaimana merespon tindakan atau ide dari betul. KPK-nya. Dan beruntung Pak Koster nih cepet nih, dan ada juga desa adat di Bali Pak ya. Nah ini gimana ini Pak tindak lanjutnya, karena memang upaya pencegahan ini kan tidak ada habisnya Pak ya. Sudah dilakukan tahun ini, tahun depan ya orangnya di perangkat desa ganti lagi. Siapa tahu sistemnya juga berubah mengikuti perkembangan zaman Pak. Pertama, desa dinas dan desa adat itu memang kalau dalam konteks ini harus dipisah. Di Bali dipisah ya Pak dipisah. Karena jadi izin Pak, sebenarnya saya sudah berencana untuk mengumpulkan semua kepala desa, karena kan dia mengelola dana cukup besar tiap tahun. Ya, itu kan harus dikelola dengan baik supaya betul-betul efektif, tepat sasaran, dan yang utama adalah jangan dikorupsi, kan gitu dia. Jadi ini saya akan mengumpulkan semua kepala desa. Kalau di Bali namanya perbekal Pak, namanya perbekal. Perbekal. Nah, zaman dahulu namanya perbekal Pak. Lebih serem Pak. Jadi akan saya kumpulin nanti bersama Kadis PMD, Pak Inspektur untuk sosialisasi pencegahan korupsi. Nah, itu saya akan lakukan itu. Kemudian desa adat adalah forum sendiri. Karena kalau digabung ruangannya nggak ada, ruangannya nggak cukup. Gitu, harus di desa. Karakternya beda juga. Gitu. Jadi ini juga akan saya kumpulkan supaya mereka juga walaupun belum terjadi kasus, tapi kan ini kan perlu dilebarkan. Sehingga apa yang diharapkan oleh KPK ini, dia masuk melalui kepala daerahnya seperti saya, masuk ke kepala daerah tingkat kabupaten, masuk ke pimpinan desa. Nanti dari pimpinan desa kan ke masyarakat dia. Iya kan, saya nggak mungkin juga menjangkau 4,3 juta penduduk di Bali. Jadi ketok tulang begitu Pak ya. Jadi dia kayak multi level aja sudah turunkan ini gitu semuanya. Bapak harus, kalau di desa adat ada sangkep namanya Pak, kumpul paruman untuk membicarakan itu. Ya, supaya dia juga ngomong kan gitu. Jadi supaya makin melebar dia ke segmen masyarakatnya. Apalagi nanti Pak Wawan datang ya Pak ya ke tingkat desa atau tingkat desa dan desa adat. Saya mohon dengan hormat. Kapan Bapak ada waktu, itu kita jadwalkan. Harus lama di Bali nih Pak berarti Pak. Oh enggak lama. Jadi kan bagus ya. Saya kira akan sangat keren itu. Komitmennya sudah luar biasa. Bagus, kemudian Pak Wawan juga menyambutnya untuk komitmen juga nih Pak untuk bisa membantu Gubernur Bali untuk menyampaikan tingkat desa. Apa namanya, getok tular. Pak pimpinan KPK, Pak Deputi getok saya. Ke Pak Gubernur. Saya langsung getok kepala desa. Bupati, oke. Langsung getok desa adatnya gitu.
menjangkau udah. Betul. Ya. Oke Pak, untuk sama-sama belajar juga, kemarin kan di Desa Percontohan di Kutuh diadakan BIMTEK Pak ya, bimbingan teknis. 2 hari ini sedang BIMTEK. Oh ini saat ini sedang berjalan juga. Itu sasarannya siapa dan apa yang dalam tanda kutip diajarkan kepada para peserta Pak? Jadi dari mulai kepala desanya, perangkat desanya, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat tadi, apakah masyarakat adat, masyarakat tokoh agama, gitu kan ya, tokoh adat, kemudian juga tokoh-tokoh pemuda, gitu kan, mungkin juga ada tokoh-tokoh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Itu mulai diajarkan sedikit-sedikit mengenai apa itu korupsi, anti korupsi. Kadang-kadang tadi kan Pak Gubernur, beberapa kepala desa itu melakukan karena ketidaktahuan. Oh yang kayak gini korupsi ya, gitu kan? Jangankan kepala desa Pak, orang yang ditangkap KPK aja kadang-kadang. Saya kok ditangkap ya? Kenapa saya ditangkap? Itu sebenarnya niatnya pemahaman tadi Pak. Tapi kalau yang pejabat itu ya keterlaluan kalau itu dia nggak mau cari sendiri. Tapi desa-desa ini yang maksud saya kita juga harus punya ngajarin mereka gitu loh. Ini mungkin niatnya tidak ada, tapi gitu. Karena sistemnya atau ketidakpahaman mereka akhirnya betul. salah jalan begitu Pak ya. Ketidakpahaman, satu ketidakpahaman. Mungkin ya secara administratif dan lain-lain. Apalagi di desa itu kan bukan hanya dana desa, yang kita sebutan 40 triliun itu dana desa Pak ya. Iya dana desa. Belum yang lainnya. Iya. PAD desa juga ada gitu kan. Iya. Apalagi di Bali nih. Iya. Dapat 1 miliar, ada satu desa sebetulnya 1 miliar nggak ada apa-apanya Pak. Dengan dari pariwisata yang punya lebih dari 1 miliar gitu kan. Ada juga kan di desa-desa khususnya di Bali ini yang memang pendapatannya itu baru dana desa. Di luar dana desa masih banyak gitu kan sini ya. Belum bagi hasil, belum yang lain-lain gitu kan. Sehingga besar gitu kan ya anggaran yang harus ini kan. Nah oleh sebab itu kami dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Masyarakat salah satunya adalah mengingatkan mereka, menyosialisasikan dulu apa itu anti korupsi, apa itu korupsi, dampaknya seperti apa dan seterusnya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, reaksi apa yang harus mereka lakukan, kontribusi apa yang bisa mereka berikan kepada desanya. Sebagai kepala desa, sebagai perangkat desa, sebagai masyarakat gitu di sini. Nah harapannya kan gini, kalau semuanya itu terlibat, gitu kan ya, dari kepala desa sampai masyarakat, gitu, saling monitoring aja. Saling menjaga ya Pak ya, saling mengingatkan juga gitu, kalau semua udah tahu kan. Kepala desa melakukan sesuatu yang di luar kan, Pak, kan salah kemarin KPK katanya nggak boleh Pak. Iya ya, nah saling mengingatkan seperti itu. Nah harapannya tadi yang gubernur. Dengan cara seperti itu, maka kalau semua desa bisa melakukan seperti itu, kayaknya aman Indonesia gitu kan ya. Malu lah yang di pemerintah yang di lebih atas dari desa, malu lah Pak. Desa aja bisa, kenapa lebih atas nggak bisa begitu Pak ya? Betul. Oke, saya akan cari tahu lebih lanjut lagi bagaimana pendidikan anti korupsinya di wilayah Bali dengan Pak Gubernur, tapi kita jeda sebentar Pak, kita akan kembali untuk pembahasan selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Virus corona atau COVID-19 menjadi pandemi yang sudah menelan banyak korban hampir di seluruh dunia. Kenali gejala klinisnya jika terpapar virus ini. Demam, suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, batuk kering, letih, lesu, serta nyeri di persendian, gangguan pernafasan, serta sakit pada tenggorokan. Ayo lakukan langkah mudah guna mencegah virus ini. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan antiseptik. Gunakan masker saat keluar rumah. Selalu jaga jarak jika berada di keramaian. Eits, jangan lupa rajin berolahraga serta makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun tubuh kita. Mudah kan? Ingat-ingat pesan ibu. Ayo pakai maskermu. Sebelum dan sesudah bermain, harus rajin cuci tangan. Harus jaga jarak dan menjauhi keramaian.
aku, dan kamu. Ya, topik mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi, kami masih akan bahas dengan Pak Wawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Pak Wayan Koster, Gubernur Bali. Saya ingin ke Pak Gubernur Bali, Pak. Ini tingkat pendidikan pencegahan anti korupsi ini kan juga dari KPK sudah mengupayakan. Lalu aplikasinya di Bali, tadi Bapak katakan sudah mulai dari tingkat sekolah dasar. Itu seperti apa, Pak, penerapannya, Pak? Pendidikan itu kan ada di sekolah, ada di luar sekolah. Ya. Ini kita bicara yang di sekolah dulu. Di sekolah itu ada yang pendidikan masuk ke kurikulum, ada yang di luar kurikulum, ekstrakurikuler. Nah, jadi ini suatu wahana yang bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan pendidikan dalam kaitan dengan pencegahan korupsi kepada anak-anak. Nah itu yang diatur dalam peraturan Gubernur Bali. Sehingga ini diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. Ya, bisa diselipkan dalam satu pelajaran di kelas yang berkaitan dengan tema tertentu. Itu bisa menjadi media bagi guru untuk menyampaikan kepada anak-anak. Juga bisa di luar kelas. Di kelas itu kan anak-anak kan ada wahananya untuk berkumpul secara ekstrakurikuler. Baik, izin Pak Gubernur, ada telepon yang masuk dari masyarakat kita untuk bisa menyampaikan pandangannya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Ya, saya sapa. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Saya Pak Denny di Denpasar. Ya, Pak Denny, silahkan Pak pandangannya. Selamat sore Pak Wayan dengan Pak Wawan. Kebetulan namanya mirip-mirip Pak Wayan dengan Pak Wawan. Saya langsung ke Pak Wawan. Terima kasih Pak atas dilakukannya bintek kepada perbekal ya atau peladesa yang ada di Bali beserta staf. Karena kalau kita berbicara atau mendengar kalimat korupsi sepertinya sudah menjadi tren di masyarakat. Apalagi masyarakat sering melihat, membaca di media sosial semakin banyak petugas atau pejabat-pejabat kita melakukan tindakan yang melanggar hukum. Harapan kami sebagai masyarakat Bali khususnya, semoga apa yang dilakukan oleh KPK Pusat untuk memberikan bintek kepada perbekal beserta staf agar bermanfaat sehingga ke depan petugas kami atau pejabat-pejabat kami di level bawah bisa mengerti dan tidak melakukan tindakan hukum. Nah, hal tersebut akan menjadi bagaimana ke depan pemerintah kita clear dengan yang namanya korupsi. Sekian, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Ayan tadi ya di Denpasar. Tanggapannya Pak, silahkan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Saya sering juga nih ngomong, kalau ngomongin Pak Wawan, sering ke Bali namanya bukan Wawan Wardiana, tapi Wayan Wardana. Iya bener Pak, mirip Pak. Wayan Wardana. Terima kasih Pak Dedi. Jadi memang benar upaya-upaya kita kepada masyarakat ya tadi ya, termasuk di desa ini yang kita upayakan supaya mereka paham gitu kan dengan korupsi, dampaknya dan lain-lain. Lalu upaya apa yang bisa dilakukan oleh mereka supaya menghindari tadi kan Pak ya, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan korup tadi gitu di sini. Karena ternyata kalau kita bicara korupsi pasti ujung-ujungnya dengan uang. Padahal kalau perilakunya sendiri gitu kan ya ini ya, itu tidak harus berhubungan dengan uang, perilaku korupsi perilaku korupsinya. Tapi kalau ke tindak pidana korupsi iyalah berhubungan dengan uang dan lain-lain. Tapi kalau yang perilaku korupsi sendiri
sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar tidak sadar kita sering melakukan. Perilaku korupsi tadi apa kita ingatkan seperti itu supaya perilaku korupsi berubah menjadi perilaku anti korupsi. Kedepannya kita dorong lagi supaya itu terus-menerus kita lakukan menjadi kebiasaan, harapannya menjadi budaya anti korupsi. Itu yang bagus. Itu kalau sudah menjadi budaya anti korupsi, insya Allah lah aman gitu kan Indonesia ini. Terkait dengan budaya anti korupsi, Pak, target Pak Gubernur ke depannya tentang tindak pencegahan anti korupsi di Bali, kemudian bagaimana penindakannya juga akan seperti apa, Pak? Karena ini udah prestasinya udah banyak nih, Pak. Kadang-kadang mempertahankan prestasi justru jauh lebih sulit nih, Pak. Pertama, ini kan sudah dibuatkan peraturan gubernur, jadi dia sudah bisa berjalan secara lebih permanen dan berkelanjutan. Tentu dalam setiap perkembangan itu harus menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi, kebutuhan dan juga dinamika. Jadi berkaitan dengan apa yang barusan disampaikan oleh Pak Wawan, tujuan akhirnya kan kita itu ingin membangun budaya hidup yang anti korupsi. Itu sebenarnya yang pencegahan, sosialisasi, edukasi, tujuannya itu. Menurut saya yang paling mulia itu adalah membangun budaya anti korupsi. Nah, sekarang saya lagi membangun budaya hidup bersih di masyarakat. Tapi bersihnya bersih dari sampah. Nah, bagaimana dia mengelola sampah dengan baik. Jangan dia menghasilkan sampah orang lain disuruh ngurusin. Nah, itu kan nggak benar. Akhirnya bikin TPA, bikin masalah gitu. Jadi sekarang saya membangun budaya baru di masyarakat. Siapa yang menghasilkan sampah, dia yang harus menyelesaikan sampahnya. Jangan kau yang bikin sampah, orang lain disuruh jadi pengambil sampah. Pengambil sampahnya, kan nggak benar ini hidupnya gitu kan. Rumus nggak benar ini. Jadi sekarang saya buatkan itu. Nah, sejalan dengan itu, bersih ini kan bersih dari lingkungan. Selain itu adalah bersih juga dari tindakan-tindakan yang koruptif itu. Nah, saya ingin sekali ini akan maju tahap ke depan ini dengan tahapan yang lebih tinggi, yaitu membangun budaya anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini hadir bersama saya ini, saya ada Pak Inspektur, ada Pak Kadis Pemajuan Masyarakat Adat. Jadi saya akan kumpul membuat buku mengenai membangun budaya hidup anti korupsi. Nah, itu saya kira itu akan bisa menjadi media baik di sekolah maupun di luar sekolah melalui wahana-wahana yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Saya kira saya akan segera membuat tim untuk menyusun itu bagus dengan mengambil nilai-nilai kearifan lokal yang ada, itu jadikan sebagai satu muatan untuk mendekatkan, mengakrabkan pikiran mereka, sikap mereka, masyarakat itu terhadap nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh KPK kepada masyarakat. Pak Gubernur, semoga cita-cita Pak Gubernur ini untuk menjadikan masyarakat Bali bahkan nantinya bisa disebarkan, diketok-telurkan ke masyarakat Indonesia bisa segera terwujud, dan kita siap mendukung ya Pak ya, baik dari KPK, dari masyarakat akan mendukung Pak Gubernur untuk mewujudkan cita-citanya. Sekali lagi terima kasih Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, dan juga Pak Wawan Wardiana dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga cita-cita KPK juga terutama pencegahannya tidak ada lagi nih kasus korupsi yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, sehat selalu. Dan demikianlah perbincangan saya dengan dua orang narasumber saya tentang peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Semoga cita-cita kita bersama bahwa korupsi bisa lenyap di Indonesia, bisa terwujud dalam waktu dekat. Saya Chandra Kardana, pamit undur diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.